Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku yang tercinta kelas 12 MIPA 6. Apa kabar kalian? Pagi Bapak. Pagi Bapak. Apa kabar? Sehat semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat Bapak. Ya. Bapak sehat Bapak? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di nantinya hari ya. Oke, saya meminta ketua kelas Alfian coba dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu agar memulai pembelajaran. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Alfian ya sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, ya setelah berdoa saya ingin kalian semua ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah tanah kita, bangsa rakyatku semuanya raya. Oke, ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang saya ingin mengabsen ya satu persatu daftar hadir kelas 12 MIPA 6 yang saat ini sudah bergabung di Google Meet. Ade Jumhadi Putro, ya Saputro hadir. Hadir Pak, hadir. Yang terakhir Yesri Widodo. Mana Yesri Widodo? Hadir Pak. Oke, ya hadir semua ya. Ade Jumhadi tadi ya sakit ya, satu orang ya. Oke. Selanjutnya, pada pertemuan pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan materi mengenai peristiwa disintegrasi bangsa, ya, KD 3.1. Tujuannya apa sih kita mempelajari ini, ya? Tujuannya adalah kalian, ya, peserta didik itu mampu mengidentifikasi peristiwa disintegrasi bangsa dari berbagai sumber belajar. Video ini Bapak ambil dari salah satu televisi swasta mengenai peristiwa sejarah ya. Pada 25 April 1950 itu menandai lembaran hitam hubungan Jakarta dan Maluku. Sebuah kisah jalan pedang yang dihadapi Jakarta dengan operasi militer dan tetap menjadi kerikil bagi Republik Indonesia hingga kini. Pian. Ya, jadi tadi itu nama peristiwanya adalah Pertanyaannya apa dulu sebelumnya, maaf, Alfian, berkaitan tentang itu. Ya, jadi peristiwa apa yang terjadi ya? Ya, jadi itu adalah peristiwa yang kita kenal dengan nama peristiwa RMS atau Republik Maluku Selatan. Di mana pada saat itu pamungkas ya, karena hanya satu orang karena temannya yang lain sedang sakit. Coba semangat Andy untuk menjelaskan pertanyaan kelompok 4. Baik, terima kasih Pak Adam atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya ketua kelompok dari kelompok 4. Kebetulan teman saya Ade lagi sakit. Untuk penanggulangan ya Pak Adam ya, penanggulangan ini. Ya, bagaimana penyelesaian masalah tersebut oleh pemerintah RI? Pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi gerakan RMS ya, Pak Adam ya. Ya betul, Nendi. Ya, bagus, jadi, kamu berarti memperhatikan. Oh iya dong, kan siswa teladan. Ya, oke, silakan. Baik.
Yang pertama dan yang utama adalah mengutamakan perdamaian, jalan perdamaian. Itu Jalan damai dulu ya. ya dengan mengirim Yohanes Leimana untuk berunding, tapi ternyata gagal. Ya gagal. Niatnya dari awal untuk memberontak gitu loh. Dia nggak mau gabung ke negara kesatuan. Yang kedua, setelah upaya damai tersebut gagal, maka pemerintah Indonesia pada saat itu melakukan tindakan militer berupa operasi Pasupati. Itu nama operasi militernya, Pasupati. Oleh Tapi Letkol Slamet Riyadi. itu udah meninggal Pak tadi Pak, Slamet Ya, Riyadinya. tewas. Kemudian baru dikirimlah pasukan di bawah pimpinan Alex Kawilarang. Iya, Oke. tapi kalau beliau sih berhasil. Ya, kalau beliau berhasil ya. Terus itunya Oke. Pak, saya mau tanya dong Pak. RMS itu menjadi semacam duri dalam daging. Ya, artinya apa? Ya, itulah salah satu bentuk ancaman disintegrasi kita yang masih terjadi sampai saat ini. Ya, bahkan ketika Presiden Soeharto mengadakan kunjungan ke Belanda, kunjungan kenegaraan ke Belanda pada saat itu ada diancam oleh serangan bom ya. Benar nggak, Alfian? Pernah baca nggak informasi itu? Ya, jadi ada penawanan terhadap kereta api Pak di kota Essen, Belanda. Ya, di kota Essen ya, Essen Belanda. Kemudian juga teror bom kalau nggak salah ketika akan Presiden Soeharto akan melakukan kunjungan kenegaraan ya ke wilayah Belanda. Oke, gimana Alfian? Sudah jelas atau belum pertanyaan? Terima kasih jawaban Bapak, dari saya? sudah jelas. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai materi ini ya, mengenai disintegrasi Pak Widodo bangsa? ngajakin. Itu saja kita bagian akhir kesimpulan ya, kita refleksi sama-sama materi yang sudah kita diskusikan. Jadi peristiwa disintegrasi bangsa ini ternyata dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Tapi saya akan jelaskan ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya peristiwa disintegrasi bangsa. Yang pertama faktor ideologi ya, pemikiran politik. Jadi pasca kemerdekaan 45 ternyata berkembanglah ideologi atau pemikiran politik bagaimana Indonesia akan dibawa, seperti pada ideologi komunis, ideologi Islam radikal dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ya, setelah faktor ideologi adalah yang kedua adalah faktor vested interest ya. Vested interest itu adalah faktor yang disebabkan kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya tadi ya, pemberontakan RMS ya, pemberontakan RMS itu juga salah satunya disebabkan oleh kepentingan pribadi atau golongan. Kenapa disebabkan oleh kepentingan pribadi atau golongan? Karena tadi yang mereka menginginkan berbentuk negara federal dari golongan tersebut. Ya, paham ya? Halo, semuanya? Paham Bapak. Paham Pak. Kemudian yang terakhir, ya, faktor yang ketiga adalah faktor perbedaan sistem pemerintahan pusat dan daerah. Ya, jadi pembagian alokasi keuangan yang tidak seimbang antara pusat dan daerah juga memicu terjadinya peristiwa disintegrasi bangsa. Jadi di situ ya ada 3 faktor ideologi, kepentingan vested interest, dan perbedaan antara sistem pemerintahan pusat dan daerah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah paham mengenai materi disintegrasi bangsa? Ya, sudah paham. Ya. Saya lihat mukanya sudah diam, berarti artinya paham nih, insya Allah ya. Kalau sudah paham, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai upaya bangsa Indonesia dalam mengatasi masalah disintegrasi bangsa ini. Ya, oke, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Ya, selalu sehat, selalu di rumah. Ya, stay at home. Mengingat sekarang masih pandemi COVID-19, kita masih belajar dari rumah atau BDR. Jadi manfaatkan fasilitas yang ada. Ya, pertemuan pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih semuanya yang sudah memperhatikan materi dari Bapak dengan baik ya. Semoga materi ini ya membawa wawasan kita ke arah yang lebih baik ya. Dan saya berharap kita sebagai generasi muda Indonesia ya, kita tahu sejarah kita bahwa kita dulu pernah disintegrasi bangsa, perpecahan, sehingga kita tidak perlu mengalami hal tersebut lagi. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Salam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Closing Bapak.
Dadah. wabarakatuh.